Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hukum Otonomi Daerah hari Jumat pukul 9 ingin mempresentasikan materi mengenai sistem keuangan daerah. Adapun kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu terdiri dari Octavia Diva Ramadhani, Widya Dwi Wahyuning Tias, Radivia Idrisa Vinka, dan juga Firly Azahra Firdausi. Sistem keuangan daerah. Pembahasan mengenai sistem keuangan daerah tidak dapat lepas dari 3 hal penting, yaitu terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah sendiri merupakan salah satu bagian dari sistem keuangan daerah. Pendapatan daerah atau yang biasa disebut sebagai sumber pendapatan daerah menurut pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bagian dari pendapatan daerah yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau yang dikenal dengan PAD terdiri dari yang pertama ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, contohnya adalah bagian laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah itu contohnya yaitu penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Selanjutnya adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan juga transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan juga dana desa. Yang pertama adalah dana perimbangan. Dana perimbangan menurut pasal 288 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Kemudian yang kedua adalah dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus yaitu pasal 294 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian yang ketiga adalah dana keistimewaan. Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan pasal 294 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian yang keempat adalah dana desa. Dana desa dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa pasal 294 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun transfer antar daerah adalah meliputi yang pertama pendapatan bagi hasil, kemudian yang kedua adalah bantuan keuangan. Sumber pendapatan daerah yang selanjutnya yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah, contohnya hibah dan dana darurat. Hibah yaitu bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Lalu yang kedua, dana darurat, yakni dana yang dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Poin selanjutnya yaitu belanja daerah yang dijelaskan dalam pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Belanja daerah terdiri dari belanja daerah, belanja hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa, serta belanja dana alokasi khusus. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja dana alokasi khusus diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non-fisik. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan pinjaman keuangan kepada pihak terkait. Pasal 300 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, daerah lain,
lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasannya sistem keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan responsibilitas pemerintah daerah untuk mengelola hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Sistem keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem keuangan daerah mempunyai beberapa inti hal, yaitu pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan. Pertama, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Yang kedua, belanja terdiri dari belanja daerah, belanja hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja untuk desa, dan belanja DAK. Ketiga, pembiayaan merupakan peluang bagi daerah untuk melakukan pinjaman keuangan kepada pihak tertentu.